Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona selalu ada untuk Anda. Selamat pagi Mitra Pesona, apa kabar? Setelah tadi kita bersama-sama menari bersama, joget bersama di stasiun Dangdutan You, sekarang saatnya kita akan berdiskusi ini seputar dunia perpustakaan dan kearsipan di Gelipar atau Gemal Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Mitra Pesona, saat ini Fasa akan memandu Gelipar sampai jam 11 nanti ya, tentunya selama 1 jam. Dan saat ini tengah berada di studio tamu-tamu spesial yang akan nemenin Fasa ngebahas soal dunia perpustakaan tentunya. Dan selamat pagi, Fasa mau ngucapin buat tamu-tamu semuanya selamat pagi. Halo Mas. Selamat pagi. Pagi. Di sini ada 3 orang pria ganteng yang membuat Fasa pagi hari ini jadi yang paling cantik Mitra Pesona. Mungkin pertama-tama Fasa mau menyapa dulu pendamping perpustakaan kita nih. Satu-satunya di sini ada Pak Kusnan atau Mas Kusnan nih. Silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi Mitra Pesona. Saya Kusnan Widodo, pendamping perpustakaan dari Kecamatan Kejajar. Iya. Sudah berapa lama Mas di dunia pendamping perpustakaan? Mungkin bisa dijelaskan. Saya jadi pendamping perpustakaan sejak 2019. 2019. Jadi sudah selama 3 tahun, berjalan 4 tahun yang ini tahun 2022. Ibaratnya pacaran ini langgeng banget ya Mas ya. Ya mungkin lagi greget-gregetnya. Lagi greget-gregetnya. Udah tinggal menuju pelaminan gitu ya. Oke, selamat pagi. Fasa mau ngucapin juga buat pengelola perpustakaan yang sudah hadir. Saat ini ada perpustakaan pulpen dari Desa Kreo Kejajar. Selamat pagi Mas Rizal Muhaimin dan Mas Amar Hanafi. Selamat pagi. Pagi, bisa dijelaskan dulu mungkin perkenalan, udah berapa lama di perpustakaan pulpen, kemudian bagaimana sih ngelola perpustakaan, jadi pengelola itu gimana? Oke, pertama dari saya dulu. Silakan. Nama saya Amar Hanafi. Kalau untuk lama kami mengelola perpustakaan pulpen, itu mungkin kalau pertama pakai gak kenal gak sayang dulu ya. Jadi pertama-tama pulpen itu sendiri sejarahnya tuh dari namanya. Pulpen itu pertama dari dia singkatan dari 2 kata, yaitu Pul dan pen. peduli pendidikan. Peduli dan pendidikan. Ya seperti itu. Kirain pul dan pen doang. Jadi sekaligus dia sinkron juga ke dunia literasi dan baca tulis. Kan pulpen juga kami bermaksud untuk peduli pendidikan, salah satunya menggunakan media perpustakaan seperti itu untuk mewadahi misalnya diskusi atau literasi bahan bacaan untuk pemuda atau masyarakat pada umumnya seperti itu. Oke, jadi berangkat dari komunitas ya Mas Komunitas. ya. Oke, selanjutnya nih buat Mas satu lagi tadi yang belum perkenalan, silahkan dulu. Saya Rizal Muhaimin dari pengelola perpustakaan pulpen. Sebenarnya saya termasuk baru ya di perpustakaan pulpen. Awalnya kan pulpen sudah ada dari 2006 ya, sedangkan 2016. Sedang saya masuk ke pengelolaan itu baru dari 2019. Jadi selang sedikit dari Pak Kusnan sudah masuk dulu di perpustakaan pulpen, saya baru belakangan. Oke, sedikit tapi masuk. Berarti udah sekitar 3 tahunan ya Mas ya. 3 lumayan lah. Ini para pria-pria setia sama perpustakaan. Jadi insya Allah setia juga kalau urusan yang lain ya. Banget. Oke, Mitra Pesona, kembali ke dunia perpustakaan nih. Di sini kan ada pendamping, ada pengelola perpustakaan juga. Fasa nih penasaran dulu Mas, sama pendamping itu perannya apa sih untuk perpustakaan? Mungkin Mas Kusnan bisa jelaskan. Jadi untuk peran pendamping itu sebenarnya banyak sekali. Khususnya apalagi untuk desa yang belum mempunyai perpustakaan, kita harus meyakinkan kepada pemerintah desa bahwa untuk pentingnya adanya perpustakaan. Oke. Kalau memang desa itu sudah ada komitmen, baru kita memberitahukan ke desa supaya membentuk kepengurusan yang desa harus memberikan SK untuk pendirian sama pengelolaan. Setelah itu baru kita ke tahap untuk pengolahan bahan koleksi, kalaupun desa sudah mengadakan.
Kalau belum kita memberitahukan cara bagaimana kita mengadakan koleksi, baik berupa untuk pembelian maupun sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Berarti kalau bisa disimpulkan dalam hal sederhana, dalam bahasa sederhana, pendamping perpustakaan desa membantu pengelola perpustakaan dalam hal penyediaan, legalitas, pengurusan sarana prasarana gitu ya Mas ya? Iya. Betul banget ya. Oke, terus kalau misalkan setiap desa, setiap perpustakaan punya pendamping, kira-kira kewalahan nggak sih Mas? Kalau pendamping itu mendampingi berapa perpustakaan biasa ya? Sebenarnya pendamping itu wilayahnya itu kan satu kecamatan, akan tetapi semakin banyaknya perpustakaan yang ada di tiap-tiap kecamatan, kalau kita harus mendampingi semuanya, kita terlalu menyita banyak waktu. Betul. Jadi prioritas itu kalau untuk dari kantor Dinas Arbusda tersendiri, kita ditargetkan untuk mendampingi 4 desa, 4 perpustakaan. Di samping itu juga kalau desa selain yang 4 dampingan itu ada yang mau akreditasi maupun lomba, kita juga harus mendampingi. Jadi bisa lebih dari 4. Selain itu, selain desa, kita juga mendampingi perpustakaan sekolah jika mengajukan untuk didampingin. Contohnya seperti tadi yang ada yang mau lomba atau yang akreditasi, kita wajib untuk mendampingi. Oke, berarti satu pendamping itu 4 perpustakaan desa atau lebih, mungkin Atau nambah lebih. 1. Bahkan bisa lebih. Bahkan banyak bisa lagi. lebih kalau memang ada kebutuhan khusus Iya. ya, termasuk juga mendampingi perpustakaan sekolah ya Mas. Berarti job desk-nya lumayan ya Mas ya. Ya, yang penting kita selalu sehat walaupun di masa pandemi ini. Amin. Yang jelas juga jiwa sosialnya harus bergerak ya Iya. Mas ya, karena memang saat ini kayaknya butuh pengoptimalan buat masyarakat mau sadar literasi gitu ya. Apalagi di wilayah Kejajar itu kan memang jalurnya lumayan ekstrim, jadi kita harus Betul jaga juga. Jadi kesehatan. selain kesadaran karena geografisnya itu Geografisnya sulit, jadi memang harus butuh pengoptimalan lagi ya, Iya. mungkin terobosan atau program gitu ya Mas ya. Iya, seperti Tapi itu. di sini sudah ada 2 pemuda-pemuda ganteng yang bersedia mengelola perpustakaan daerah, perpustakaan desa. Ini Fasa penasarannya gimana sih, berangkat dari perasaan apa, berangkat dari kisah apa kok mau jadi pengelola perpustakaan desa yang notabene mungkin secara ekonomi nggak berpenghasilan besar gitu ya? Mohon Iya, silakan. betul sekali. Kalau secara ekonomi pertanyaannya memang cenderung lebih kita ke yang ngasih daripada kita yang dapat. Jadi mungkin niatnya harus dibalik dulu dari mencari sesuatu untuk kita, dibalik jadi dari kita untuk sesuatu, seperti itu kira-kira. Jadi niatnya sih dulu kayak kita kan lagi ngumpul-ngumpul duduk-duduk aja gitu. Terus akhirnya kayak lihat dari yang senang baca buku, punya buku masing-masing pribadi di rumah, awalnya gitu. Terus dikumpulin, kira-kira kalau bermodal buku ini kita apain nih? Kita kayak akhirnya dari itu kita punya ide bikin perpustakaan kecil-kecilan gitu, tapi sama sekali belum melek administrasi pada saat itu. Sampai akhirnya 2019 bareng Pak Kusnan pelan-pelan kami diajari administrasi segala macam, sampai akhirnya pas 2019 itu alhamdulillah kami bisa jadi perpustakaan terbaik desa nomor 2 di kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2021 kemarin kita baru saja akreditasi dan alhamdulillah berhasil dengan baik, juga berkat bimbingan itu tadi. Maksud kami berkat dari Pak Kusnan sebagai pendamping perpustakaan seperti itu. Langsung Pak Kusnan, terima kasih banyak. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, lebih dalam tentang perpustakaan desa, perpustakaan pulpen, mungkin mau Fasa kupas dulu tentang perpustakaannya secara umum ya. Kira-kira ada pendekatan-pendekatan khusus nggak nih Pak Kusnan untuk menarik minat literasi masyarakat? Mengingatkan sekarang orang kayaknya udah turun ya minat bacanya, lebih banyak pengen nonton atau ngelihat di YouTube gitu ya. Gimana, mungkin ada pendekatan khusus Pak? Kalau pendekatan-pendekatan yang dilakukan setiap perpustakaan itu sebenarnya berbeda-beda. Tapi secara umum saja, kalau untuk perpustakaan desa, kita biasanya itu terjun langsung ke masyarakat. Jadi ke misal kelompok-kelompok pemuda atau Karang Taruna, Pik Remaja, itu kita langsung menuju ke sana. Soalnya
untuk ke organisasi yang ada di masyarakat itu biasanya kan jadi garda terdepan. Oke. Apalagi khusus untuk ibu-ibu kita masuknya ke PKK yang khususnya untuk Pokja 2 itu kan yang membidaki tentang pendidikan. Selain itu kita juga biasanya mengundang ahli-ahli dalam bidang-bidang terkait yang bisa untuk memajukan sumber daya manusia yang ada di desa. Contohnya misalnya ngundang guru gitu ya? Guru bisa, biasanya kan ada misal mengadakan bimbel, mungkin juga ada di lain perpustakaan juga ada mengajarkan program kesetaraan. Betul, oke. Jadi bisa hal-hal seperti itu bisa dihadirkan dengan bantuan pendampingan atau pendekatan dari pendamping perpustakaan ya. Kemudian mungkin ada lagi Mas Kusnat pendekatannya atau ada hal kita lagi? juga bekerja sama dengan mungkin organisasi pendidikan yang ada di lingkungan desa, misal sekolah, PAUD, itu untuk menggerakkan literasi. Jadi biasanya pengelola itu datang ke tempat sekolah, mengenalkan tentang literasi, supaya kalau kita cuma menunggu di perpustakaan saja, otomatis kan pengunjung gregetnya kurang. Betul. Apalagi kalau kita datang ke sekolah, apalagi mengadakan misal ada storytelling, nonton bareng, itu semangatnya jadi lebih menggebu lah. Iya, ibaratnya harus menyalakan, memercikan apinya dulu ya, Iya. biar asapnya bisa datang gitu ya. Jadi biar ada daya tariknya lebih gitu. Oke, selanjutnya nih setelah pendekatan terus peran-perannya tadi sudah dijelaskan, kalau pendampingan itu kira-kira ke depannya Mas ada ini nggak sih semacam parameter apakah perpustakaan desa yang saya dampingi sudah sukses atau belum, sudah optimal atau belum, kira-kira ada hal seperti itu nggak? Ya sebenarnya goalnya perpustakaan itu berguna bagi masyarakat, Betul. meningkatkan sumber daya manusianya, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologinya. Oke. Dan diharapkan perpustakaan itu dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi semua kegiatan yang ada di masyarakat itu bisa dinaungi dalam perpustakaan. Jadi konsepnya itu perpustakaan itu bukan cuma tentang buku. Bukan cuma tentang membaca di tempat gitu ya Mas ya. Berarti segala kegiatan yang ada di masyarakat itu dapat dinaungi dalam perpustakaan. Oke, jadi goalnya itu lebih ke bukan semata-mata berapa banyak buku yang dipinjam, tapi perpustakaan itu jadi pusat kegiatan Pusat masyarakat. kegiatan masyarakat. Kalau cuma tentang buku itu konsep yang jadul, yang lama. Sekarang udah kekinian ya Mas Sudah ya. kekinian. Kayaknya ketinggalan kalau kita cuma ngitung berapa buku yang Ya, dipinjam. kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali. Dan terus ini nih ada pepatah yang mengatakan perpustakaan yang buruk hanya membangun koleksi, perpustakaan yang bagus membangun layanan, dan perpustakaan yang hebat membangun komunitas. Sementara sudah hadir di studio kita ini perpustakaan desanya berangkat dari komunitas. Jadi makin penasaran apakah perpustakaan desa, perpustakaan pulpen ini juga termasuk perpustakaan yang hebat. Mungkin bisa diceritakan dulu kenapa pemilihannya itu akhirnya oh ya udah saya jadi perpustakaan desa deh gitu. Padahal awalnya kan komunitas gitu ya. Mungkin Mas Amar atau Mas Rizal mungkin bisa jelaskan. Silakan Mas Rizal. Oke Mas Rizal silakan. Ya, karena saya kan nggak lama-lama banget ya di perpus, belum lama gitu. Ya semoga saja sampai akhir hayat nanti tetap di perpus gitu. Amin. Saya ngikut sejarah saja kan dulu saya sudah dijelaskan kalau perpus diawali dari komunitas saja pada tahun 2016 oleh sekumpulan pemuda yang berinisiatif membangun SDM. Kemudian itu menjadi perpus desa sekitar 1 Januari 2019. Itu pada awalnya kita ingin agar apa yang kita lakukan dari awal itu sebagai komunitas dapat lebih terarah lagi tentang ke legalitas mungkin ya. Iya. Legalitas. Terutamanya yang di bidang administrasinya, Oke. agar kita lebih tahu lagi
lebih ada ilmu lagi, sehingga pada pelayanan kita pada masyarakat terutama pada pemuda itu lebih maksimal lagi karena kita sudah tahu ilmu-ilmunya gitu. Oke, terus kerasa ada perbedaan nggak sih setelah bergabung jadi perpustakaan desa sama waktu masih perpustakaan komunitas? Ada hal yang paling berkesan, yang paling berasa tuh apa, Mas? Kalau menurut saya perbandingan yang paling kontras antara pas kami masih mandiri secara komunitas terus pas udah didampingi dan beratasnamakan perpustakaan desa itu yang paling jelas. Pertama misalnya hal-hal yang menyangkut legalitas, menyangkut hukum, SK dan segala macamnya kan itu harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku gitu. Jadi kira-kira perbedaan yang paling kontras salah satunya legalitas perpustakaan kami, struktural kami juga lebih rapi. Terus tujuan kami juga lebih matang, dan yang paling jelas, yang paling kentara kelihatan tuh salah satunya adalah administrasi buku yang ternyata buku yang diadministrasi di perpustakaan itu nggak sesimpel yang kita kira, ternyata di dalamnya lebih ribet lagi, lebih kompleks lagi karena misal klasifikasi dan segala macamnya gitu seperti itu. Akhirnya juga setelah didampingi, setelah masuk jadi perpustakaan desa, jadi dapat ilmu baru juga tentang administrasian buku itu tadi ya Mas ya? Tentu saja banyak banget itu kira-kira. Oke Mitra Pesona, saat ini Fasa lagi berbincang-bincang tentang perpustakaan desa Kreo ya, untuk lebih tepatnya optimalisasi layanan kepada masyarakat di masa pandemi. Untuk Mitra Pesona yang penasaran juga pengen bergabung, ingin bertanya, bisa melalui line SMS ataupun WhatsApp di 0823 2383 9996. Nanti ketiga tamu ganteng Fasa ini masih akan ditanyai lagi, masih mau untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita akan ke komersial break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM. Wih, Mitra Pesona masih bersama Fasa tentunya di sajian Gelipar, Gema Literasi, Perpustakaan dan Kearsipan ya. Saat ini Fasa memiliki 3 tamu yang sudah hadir di ruang studio Pesona FM. Ada Mas Rizal Muhaimin dan Mas Amar Hanafi dari pengelola Perpustakaan Pulpen Desa Kreo Kejajar, dan juga ada Mas Kusnan Widodo, pendamping Perpustakaan Kecamatan Kejajar. Tadi kita sudah membahas mengenai perpustakaan desa dan peran pendamping untuk perpustakaan desa. Tapi sesuai sama temanya nih tentang optimalisasi layanan perpustakaan di masa pandemi, Fasa penasaran nih, kira-kira kalau untuk perpustakaan Pulpen Desa Kreo, kira-kira pengoptimalannya sudah seperti apa dan bagaimana? Mungkin antara Mas Rizal atau Mas Amar bisa jelaskan. Kalau optimalisasi layanan baca pas pandemi ini, karena ada keterbatasan, misalnya kayak keterbatasan jarak, keterbatasan waktu dan segala macam aturan itu, jadi kami adaptif. Tapi juga kami tidak ingin kehilangan waktu dan momen, sehingga pandemi ini kami diskusikan di kalangan pustakawan kami dan bareng Pak Kusnan. Akhirnya kami ketemu satu ide di mana bagaimana kalau kita lakukan suatu hal yang bisa kita tetap lakukan di masa pandemi yang pada aturan umumnya di masyarakat itu jaga jarak seperti itu kira-kira. Jadi untuk menghindari kerumunan di perpustakaan, kami melakukan satu program yang kami namakan pulpen kering gitu. Pulpen kering. Ya. Pulpen tapi bisa bunyi kering gitu ya. Pulpen kering, benar sekali. Itu kayak gimana? Itu mungkin bisa dijelaskan. Pulpen kering itu, pulpen kan nama perpustakaan kami. Oke. Terus kering itu kami analogikan dengan bunyi telepon gitu kira-kira. Jadi dengan layanan pulpen kering itu, para peminjam buku atau yang ingin pengembalikan buku tinggal menelpon nomor kami. Terus kalau bukunya sudah ditentukan gitu atau mengembalikan buku, tinggal menelpon petugas kami. Terus petugas kami menjemput bola ke rumah yang meminta administrasi tersebut. Oke. Jadi tadi terobosannya salah satunya adalah pulpen kering ya. Pulpen kering. Mensiasati biar tetap orang-orang berminat dalam hal literasi, membaca dan yang seputar itu, tapi tetap mengantisipasi masa pandemi yang masih tinggi itu. gitu ya, betul. Oke, terus apa ada program lain selain pulpen kering? Mungkin ada program lain? Mungkin Mas Amar bisa jelasin? Oh, Mas Rizal ya, yang Mas tadi Rizal. Mas Amar. Oh sorry, kebalik-balik nih, kayak mulai mirip, apalagi pakai masker semua kan Iya. ya. Oke, silakan Mas Rizal. Ya karena kan pandemi ya, terus pandemi di berbagai daerah kan
berbeda-beda itu apa ya penzonaannya, ada yang zona hijau, kuning, merah. Alhamdulillah yang di daerah kami masih hijau, jadi masih bisalah sedikit berkegiatan yang tentu saja tidak berkerumun tapi tetap bertatap muka. Kita tetap membuka perpus seperti biasanya, ada sirkulasi di tempat, tapi tetap dengan protokol, cek suhu dan lain sebagainya. Namun kami juga ada melakukan program layanan seperti tadi pulpen kering. Ada lagi yang satu untuk lebih menarik minat literasi di kalangan pemuda, terutama pemuda desa, itu kita program jemput bola lagi yang kami namai Sunday Sunshine. Keren nih namanya pakai bahasa Inggris. Mungkin bisa jelasin artinya, terus gimana caranya gimana? Jadi Sunday Sunshine itu ya sebenarnya bentuk bakti perpustakaan pulpen pada masyarakat Desa Kreo. Kegiatannya itu berupa membersihkan lingkungan-lingkungan masjid, musola-musola di Desa Kreo oleh para pengurus pulpen. Nah, karena kita basisnya adalah perpustakaan, di kegiatan itu kita adakan juga pojok baca masjid. Jadi setelah kita membersihkan lingkungan-lingkungan masjid itu, kita sekaligus membawa buku-buku koleksi kami perpustakaan pulpen yang nantinya itu kita promosikan kepada anak-anak supaya mau membaca, walaupun tidak ke perpus tapi kita datang langsung ke lingkungan anak-anak itu. Kita tempatkan di masjid. Dan sesuai namanya Sunday Sunshine itu kami adakan pada hari Minggu setiap 2 bulan sekali. Oh, pada hari Minggu pagi? Iya, Minggu pagi. Ya, karena sunshine nggak mungkin gelap. Iya, benar. Oke deh. Jadi 2 terobosan tadi upaya jemput bola biar masyarakat bisa tetap membaca, berliterasi, tapi tanpa harus khawatir tentang pandemi ya Mas. Nah sekarang nih ternyata sudah ada yang bergabung di line WhatsApp nih, Mas Kusnan, Mas Amar, dan Mas satu lagi tadi saya lupa, Mas Rizal. Betul. Ada Mas Dawam di Serang Kejajar, kayaknya asalnya sama-sama Kejajar ya. Mas Dawam nanya katanya, Mas Bro tanya dong Mas Amar, buat Mas Amar pertanyaannya katanya. Jujur saya nggak suka baca buku dan perpustakaan juga, tapi hubungannya baca-baca tapi suka nyimak aja. Gimana ini maksudnya? Bagaimana memberi semangat atau cara buat anak-anak atau pemuda biar minat baca? Dulu saya diajak Mas Samsul Kreo, awal berdirinya perpustakaan di Kreo, tapi dulu masih belum banyak peminatnya gitu. Terus biar minatnya terus meningkat itu gimana sih buat para pemuda terutama? Minat baca ya berarti pertanyaannya. Betul. Sebenarnya kalau secara saya pribadi, saya kalau maniak buku udah dari lumayan kecil ya. Mungkin saya SMA atau SMP udah maniak buku. Dan untuk mungkin kalau saran itu kalau suka katanya gara-gara biasa gitu ya. Jadi mungkin dibiasain aja Mas baca-baca dulu. Sekarang baca-baca apa yang pendek-pendek dulu, yang enak-enak dulu. Mungkin baca puisi dulu ya yang dikit-dikit ya. Berarti kalau misalkan orangnya romantis baca puisi dulu, orangnya melo mungkin baca novel gitu dulu gitu ya. Dicari yang dia suka itu misalnya genrenya, kalau di Kejajar misalnya umumnya petani ya gitu kira-kira. Jadi dia mungkin bisa memulai buku-buku dari buku pertanian gitu, tips dan triknya bertani seperti itu. Kemudian ke buku-buku yang lebih umum lagi. Betul. Jadi penasaran juga tadi sempat diulik tentang ada buku pertanian, novel. Berarti di perpustakaan desa, perpustakaan pulpen juga menyediakan berbagai bidang ya Mas ya buku-bukunya. Termasuk mungkin buku cara memasak, resep kayak sekali, gitu ada ya. Termasuk buku tata cara PDKT juga. Bercanda. Ya kiat-kiat untuk anak-anak muda yang ingin sukses mungkin juga tersedia juga ya Mas ya. Tersedia cuma dalam edisi terbatas itu. Oke, siap. Dari jawaban Mas Amar, untuk strategi untuk meningkatkan minat baca di masyarakat, salah satunya mungkin untuk anak-anak. Misal di perpustakaan itu jangan cuma buku yang disediakan, mainan-mainan juga boleh disediakan di perpustakaan. Betul. Jadi sebelum bermain kita harus baca, misal saja 5 menit harus baca buku, baru boleh main. Atau baca buku, hadiahnya ada game, hadiahnya bermain selama 10 menit. Mungkin itu juga bagus. Gitu ya. Selain itu di perpustakaan juga menyediakan fasilitas wifi. Jadi kalau mau
minta password itu juga harus baca buku terlebih dahulu. Nah, itu merupakan salah satu strategi. Iya. Tapi yang penting jangan sampai diakalin aja nih sama anak muda. Udah ambil buku, dapat password, ternyata passwordnya untuk chattingan, tapi bukunya hanya untuk pencitraan. Yang jelas sih memang harus menumbuhkan minat baca itu sedari dini mungkin ya. Dimulai dari hobi atau kesukaan masing-masing Dan ya. tentu saja butuh waktu, butuh agak pelan gitu, nggak bisa langsung orang tiba-tiba suka baca buku. Betul. Misalnya tidak suka jadi suka, mungkin pertama ya itu penasaran dulu mungkin ya. Iya benar. Apa sih buku gitu kira-kira? Ya sama aja kayak manusia lah ya, kalau mau pacaran PDKT dulu, nggak mungkin tiba-tiba Widih, cinta setuju ya kan? itu. Oh. Tapi Ini kayak- BTW jomblo semua. Oh berarti jomblo semua, masuk Mas Kusnan jomblo juga ya. Ini nih ternyata banyak banget yang suka sama Mas Amar. Pertanyaannya menujunya ke Mas Amar nyebutnya. Loh. Mbak Fasa tanya dong sama Mas Amar, gimana kalau diadain baca buku bareng tiap minggu, seminggu sekali di perpustakaan Pulpen. Ini dari Mbak Ainun Kreo Kejajar. Jadi di Oh, Kreo iya, Kejajar. iya. Gimana tuh masukannya? Kira-kira bisa dipertimbangkan nggak kalau tiap minggu, seminggu sekali baca buku bareng di perpus Pulpen? Oh itu kalau program itu sebenarnya kami udah jalan, cuma di kalangan internal pengurus Pulpen sendiri. Oh, gitu. Untuk kawasan misalnya masyarakat gabung jadi satu, itu kami belum melaksanakan. Mungkin dari usulan Mbak Inun itu setuju banget. Mungkin Setuju ya? ke depan bisa kami lakukan tentunya setelah pandemi selesai ya, agar bisa tetap ngumpul-ngumpul dan bebas dan aman gitu kira-kira. Oke. Terima kasih sarannya. Ini ternyata dijawabin lagi sama Mas Dawam ya, kenapa tertujunya ke Mas Amar, katanya Mas Amar ganteng. Yo, ngeri. By the way, IG saya Mar Serius. Follow ya. Selanjutnya juga ada Mbak Minul di Kerkop nih, mau nanya. Mungkin saat ini gantian ke Mas Rizal ya, bisa. Selamat siang, ini dari Mbak Minul di Kerkop, mau tanya bagaimana cara mendatangkan anak-anak pemuda supaya mau datang ke perpus desa atau tahu bahwa di desa itu punya perpustakaan. Caranya biar tahu kalau untuk menumbuhkan minat atau cara pemuda biar membaca mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Tapi untuk tahu caranya kita punya perpustakaan desa itu gimana sih? Oh, ya tentu saja kan kita juga salah satu programnya ada promosi-promosi gitu ya, promosi pengenalan perpus kita di desa Kriyo, ada pulpen loh, ada perpus loh gitu. Dan untuk salah satunya itu ada event besar, misal pas hari ulang tahun pulpen itu kita adakan lomba-lomba buat anak-anak. Jadi kita buat banner yang besar, hari ulang tahun perpustakaan pulpen. Nah, diadakan lomba-lomba yang menarik halayak anak-anak itu. Itu tuhnya sebelum pandemi itu ya. Misalnya kayak gitu aja. Kalau sekarang berarti ya lomba-lombanya yang tidak terlalu berkerumun, misal lomba online itu, tapi kan atas nama perpustakaan pulpen, oleh perpustakaan pulpen. Jadi sudah ada lombanya oleh perpustakaan pulpen, berarti kan ada perpustakaan pulpen. Nanti kan sendirinya pada kepo-kepo. Oh ada perpus ya, ayo lah coba-coba gitu. Terus kalau misalkan dari segi sosial media, apa punya Instagram mungkin Mas? Tentu saja. Oke, Kalau jadi di perpustakaan Pulpen sendiri Instagramnya perpustakaan_pulpen. Ada 2 Instagram, tapi yang satu udah mati, lupa passwordnya, yang perpustakaan Pulpen. Oke. Jadi sekarang yang aktif perpustakaan_pulpen. Kemudian ada halaman Facebook. oke. Halaman Facebooknya di Perpustakaan Pulpen Peduli Pendidikan. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan Mbak Minul di Kerkop tadi yang pertama, cara mendatangkan anak pemuda supaya datang ke perpustakaan desa tadi sudah diberikan 2 terobosan ya, ada pulpen kering, ada Sunday Sunshine, kemudian juga untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara tahu di desa tersebut punya perpustakaan. Perpustakaan Pulpen sendiri juga sudah menyediakan kanal Instagram ya, yang Bener. kita bisa mencari informasinya melalui sosial media tersebut ya. Selain itu juga diadakan lomba-lomba yang bisa makin paham, oh ternyata memang ada perpustakaan, bisa menghubungi ke sini, bisa cari informasinya di sini gitu. Dan kayaknya memang lagi aktif-aktifnya ini untuk bertanya. Tapi sebelum menuju ke pertanyaan dari Mitra Pesona, Fasa mau tanya lagi nih dari Fasa sendiri. Kira-kira nih kalau misalkan pulpen kering dan Sunday Sunshine berjalan sampai tahun depan atau tahun berikutnya, punya semacam goal khusus atau mungkin tujuan yang lebih besar nggak sih Mas Rizal atau mungkin Mas Amar? Kalau saya sendiri, tujuan yang paling besar dari perpustakaan itu saat dimana sumber daya manusia di sekitar kami atau kami khususnya itu tambah baik, tambah keren. Karena bagi kami tujuan utama dari
belajar kayak atau segala macam di sekolah atau di semua tempat belajar itu adalah menaikkan sumber daya manusianya, sehingga kalau kami analogikan manusia itu kayak spek teknologi kayak HP gitu. Semakin keren dia sumber dayanya, berarti kayaknya kalau semakin tinggi spek suatu HP juga dia makin keren, dia bisa install aplikasi apa aja gitu. Jadi kalau orang sumber dayanya udah tinggi, dia juga bisa kayak melakukan apa aja gitu yang positif gitu. Betul. Kira-kira. Artinya kalau HP mungkin kita bisa ngoprek HP-nya, ada Pentium berapa, tapi kalau lewat literasi kita bisa mengetahui dari cara dia berbicara, bertindak gitu ya Mas ya. Jadi oh ya berarti orang ini banyak membaca atau tidak akan terlihat dari kesehariannya gitu ya. Bener. Setuju nggak sih nih? Setuju ya? Emang seperti itu. Kalau tujuan lebih tinggi lagi mungkin pakai tujuan yang agak religius gitu ya. Jadi kan belajar itu diwajibkan gitu kan dari kita lahir sampai kita mati gitu. Dan salah satu bentuk belajar yang kami sediakan adalah layanan bahan bacaan dan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Dan kemudian dari misalnya dari kami juga salah satu perintisnya juga dari lulusan pondok pesantren kan. Jadi kami juga agak mengerti kalau yang pertama diturunkan itu Iqra, bacalah gitu kira-kira yang kami tahu sedikit. Siap, Jadi menyambung ke masalah optimalisasi layanan nih. Tadi udah ada program-program ya. Tapi selanjutnya kalau misalkan ada orang yang kadang yang suka baca tapi nggak suka sendirian tuh Mas. Jadi datang ke perpustakaan baca maunya ditemenin gitu. Waduh, manja ya. Apakah pengelolanya terus bisa mendampingi, entah mungkin ibaratnya kayak ngasih penjelasan kalau buku ini menghadirkan cerita seperti ini atau menghadirkan penjelasan seperti ini, mungkin bisa dijawab Mas? Ya, tentu saja kan di perpustakaan kita juga ada jam kerjanya ya. Jadi kita buka sekitar jam 7 sampai jam 8 nanti, jam 11-an nanti ada istirahat sebentar. Jadi kalau mau baca di perpus tentu saja ada pengelola perpus sebagai pustakawan yang nanti akan mengarahkan, misal mau buku yang seperti ini baiknya yang buku apa itu. Tentu saja kalau mau datang ke perpus pasti ada yang itulah yang menjaga perpus itu sebagai dari pengelola. Jadi nggak mungkin datang beneran sendirian banget gitu, enggak ya. Tetap ada yang menemani walaupun kursinya beda gitu, karena nggak mungkin deketan karena lagi masa harus jaga jarak ya. Oke deh. Untuk tempatnya nih kira-kira buat Mitra Pesona yang bukan warga Kejajar, terus kemudian dia domisilinya di tempat lain tapi lagi main ke rumah teman atau ke kerabat, boleh nggak sih datang ke perpustakaan Kreo? Perpustakaan pulpen di Kreo maksudnya. Boleh banget. Dengan syarat tidak boleh meminjam, kan belum punya buku anggota, kartu anggota. Kalau berkunjung tentu saja kami buka pintu selebar-lebarnya untuk baca di tempat intip, tapi untuk sirkulasi peminjaman itu harus ada persyaratannya, itu punya kartu anggota dulu. Tapi untuk sekedar main-main atau mungkin atau kayak mau donasi malah itu silakan banget, kami terima dengan lapang dada. Kalau harus bisa berlapang dada. Ini semacam kode juga, harapan juga ya Mas ya. Semoga. Siapa tahu. Tadi kembali ke soal perpustakaan yang hebat membangun komunitas. Sementara perpustakaan pulpen berangkat dari komunitas. Apakah saat ini sudah lahir komunitas baru lagi atau mungkin bertambah komunitas cikal bakal komunitas dari adanya keberadaan perpustakaan pulpen? Saya tuh ya. Monggo siapa saja silakan. Kalau menurut kami hebat tuh susah ya ditafsirkan, kayak hebat gitu, nggak tahu sih hebat kayak apa. Jadi ya kami ngelakuin aja yang menurut kami perlu dilakuin dan menurut kami baik, kira-kira seperti itu. Urusan menilai kan biar urusan orang lain gitu, kira kita iya aja, wah hebat ya makasih gitu kan kira-kira. Tentu kalau yang kami tahu tentang hebat salah satunya itu juga karena Pak Kusnan ini sendiri. Pak Kusnan memberikan pendampingan. Kami kan hanya komunitas yang kayak komunitas umumnya kita ngelakuin yang kami suka. Kebetulan kami suka di komunitas perbukuan gitu. Jadi kalau soal hebat menurut saya setengah dari, kalau dikatakan hebat setengah lebih lah mungkin. Itu juga karena peran Pak Kusnan sebagai pendampingan. Jadi kami tidak hanya punya semangat gitu seperti tadi Mas Rizal mengatakan. Semangat kami jadi terarah gitu kira-kira. Pendampingan itu mengarahkan, dan semangat kami yang dulu semangat jadi semangat dan terarah gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi intinya penilaian hebat itu
tidak serta-merta terlihat dari hasil yang ada komunitas banyak Iya. kayak gitu ya, tapi juga bisa dari bagaimana perpustakaan itu bisa berjalan dengan baik, dapat Iya. pendampingannya sesuai, Iya. tetap bisa berjalan aktif, ada yang datang atau mungkin yang memanfaatkan entah literasinya atau ruang publiknya gitu ya. Iya. Karena tadi bolak-balik disebut nih Pak Kusnan, kayaknya Pak Kusnan nih hero-nya teman-teman nih. Serius, beneran. Sekali. Secara kalau boleh saya sampaikan secara jujur ya. Ini belum pernah kami sampaikan kalau pas ketemu di perpustakaan, nggak tahu kenapa. Siap-siap berbunga-bunga dong. Karena Mumpung ada kalau menurut kesempatan kami itu komunitas udah bangun, tapi belum melek. Kalau pandangan kami, jadi Oke. kami cuma bangun tapi masih merem, hanya Masih di iseng-iseng kasur, aja. ibaratnya orang kalau Ah, ah. tidur masih di kasur, belum berdiri ya. Belum sadar banget. Belum sadar Dan banget. Pak Kusnan kayak weh tangi gitu. Oke. Yang dalam bahasa kita. Iya, benar. Jadi kira-kira seperti itu dan alhamdulillah kami pelan-pelan melek walaupun kadang merem lagi tapi melek lagi ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi sebagai wasit juga ya Mas ya. Benar sekali. Nah, Pak Kusnan karena bolak-balik disebut nih namanya, jadi semacam ya kebanggaan lah ya kalau Fasa sendiri berada di posisi Pak Kusnan, mendapat informasi seperti itu, otomatis jadi ikut bangga. Tapi selain bangga kan pasti ada proses ya Pak. Gimana mempertahankan semangat untuk mendampingi perpustakaan desa yang notabene nggak mungkin mudah karena itu kan harus berurusan juga sama perangkat desa segala macam, apalagi mohon maaf mungkin dari segi ekonomi tadi sudah dijelaskan tidak berpenghasilan besar begitu. Ya, dalam hal ini yang penting kalau pengelola itu, kalau saya kan sering datang, jadi yang intinya itu harus sabar. Oke. Soalnya saya itu seperti diktator lah. Tapi Pokoknya nggak- harus gini, harus Oke. gini. Diktator dengan cara yang baik gitu Iya. ya, untuk tujuan baik. Ya, tujuannya kita kan demi untuk kemajuan. Betul. Nah, itu yang mempertahankan semangatnya Pak Kusnan tuh akhirnya bisa bertahan terus sampai akhirnya dipuji sama teman-teman tuh apa Mas? Kan karena biasanya kan kalau namanya orang bekerja ada naik turunnya ya, ada pasang surutnya, tapi saya mau tetap jadi pendamping perpustakaan, ada trigger atau hal khusus nggak sih? Ya sebenarnya itu sebagai rasa tanggung jawab saya karena saya sudah bersedia menjadi seorang pendamping. Oke. Jadi apapun resikonya kita harus menjalani. Oh, jadi Mas Kusnan ini tipikal pria yang berkomitmen kuat. Asik. Ya, Yes. intinya kita harus bertanggung jawab Ya. dan tetap menjaga profesionalitasnya. Oke, jadi bertanggung jawab, berkomitmen dan profesional itu dijunjung tinggi sama Mas Kusnan. Jadi teman-teman dari perpustakaan desa lainnya yang juga mungkin didampingi sama Mas Kusnan, siap-siap mungkin suatu saat juga akan memuji-muji Mas Kusnan karena Itu akan terasa kayaknya terlalu berlebihan. ya. Oke deh Mitra Pesona, karena kita lagi seru-seru banget tapi masih ada beberapa commercial break yang harus diputar. Fasa mau nggak mau harus break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM bareng sama Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Yo yang ngono sopo? Sudirman. Sudirman gini Pak. Oke wes yo tarik pe. Es Parman langsung dono lagi es Parman. Es Parman gini Pak. Mitra Pesona masih bersama Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, di mana saat ini jadi segmen khusus perpustakaan nih. Dan saat ini masih ada 3 tamu pria-pria ganteng bersama Fasa di ruang studio. Ada Mas Rizal Muhaimin dan Mas Amar Hanafi dari pengelola perpustakaan Pulpen Desa Kreo Kejajar, dan juga Mas Kusnan Widodo, pendamping perpustakaan Desa Kreo Kejajar ya, Kecamatan Kejajar maksudnya. Selamat siang, masih segar kan ya? Alhamdulillah. Masih. Setelah tadi break dan sempat kita seru-seruan ngobrolin soal perpustakaan desa, terutama perpustakaan Pulpen, saat ini ternyata masih ada lagi yang menjawab lagi. Ini ada yang ngechat lagi, katanya kata Mbak Ainun di Kreo Kejajar nih Mas, katanya, Mas gimana kalau misalkan adakan baca buku bareng tiap hari Minggu, seminggu sekali di perpustakaan Pulpen. Kira-kira Mas Rizal atau Mas Amar mau menjawab gimana nih? Rizal silakan. Baca buku bareng setiap
membaca buku bareng setiap minggu sekali, dan itu tadi ada cerita minggu pagi. Tadi Oh, iya. untuk baca buku bareng setiap seminggu sekali sepertinya sudah dijawab ya. Oh iya. Tinggal cerita minggu paginya kalau diadain gimana sama petugas dari Cermipa katanya. Iya, masukan yang bagus banget ya itu. Mungkin dari pengelola sendiri karena kegiatan juga masih belum aktif sekali gitu, jadi mungkin kita bisa masukkan yang cerita minggu pagi itu ke program Sunday Sunshine. Jadi nanti di antara program Sunday Sunshine selain bersih-bersih masjid dan musola, kita juga selingi dengan cerita minggu pagi itu selain membaca buku di pojok baca musola itu. Jadi anak-anak kita tarik, bukan kita suruh ya, kita ajak untuk membacakan cerita dari buku yang dia baca di depan teman-temannya. Tentu saja itu akan sangat bagus untuk melatih mental anak-anak. Karena kita kan juga perlu ada seperti regenerasi itulah tentang kepengelolaan perpustakaan. Betul. Karena kita kan tidak selamanya bisa aktif terus gitu Betul caranya. sekali. Jadi Mbak Minul di Kerkop tadi dari chatnya sudah dijawab sama Mas Rizal ya. Kalau ternyata cerita minggu pagi ini sudah diadakan ya Mas ya. Tapi Akan ya? belum ya, baru yang membaca itu. Baru yang membaca. Tapi maksudnya dalam arti dalam program yang tadi Sunday Sunshine, Iya, unsur bisa cerita dimasuk. itu sudah bisa dimasukkan Iya, dan benar. sudah dilakukan dengan cara mengajak anak-anak membaca bersama dan dibacakan gitu ya. Iya, Oke. Tapi mungkin bisa juga jadi usulan kalau mungkin jadi semacam pojok curhat, tapi curhatnya itu lebih tentang buku gitu. Ada semacam pendampingnya dari pengelolanya atau memang pendamping perpustakaan Mas Kusnan untuk saling bertukar cerita. Oh, kemarin aku baca tentang bukunya Squid Game, misal ada buku Squid Game. Kok kayak gini ya ceritanya, kok sudut pandang tokoh karakter pertamanya kayak gini. Mungkin bisa nggak ke depannya adakan program seperti itu, Mas? Itu keren banget sih ide itu. Kayaknya seru juga. Tapi kayak tadi masih sebatas di internal kepengurusan sendiri. Kalau secara umum kami diskusi buku belum. Mungkin ke depan itu bisa kami masukkan ke program mungkin bulanan atau mingguan kami, kayak masing-masing yang udah baca buku kita sharing bukunya masing-masing, keunikannya, kelebihan dan kekurangannya, atau kita diskusi. Kalau tadi kan kayak novel gitu ya. Iya. Kalau misal kita juga bisa kembangkan ke diskusi yang lebih serius lagi, kayak pikiran-pikiran, isme-isme, atau justru bahkan filsafat, mungkin itu bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu. Betul. Alhamdulillah akhirnya saran Fasa bisa bermanfaat gitu ya. Amin. Sangat bagus sekali mungkin sebagai sarana untuk ajang sharing. Betul. Nanti dari misal dari sebuah novel, pendapat dari berbagai orang itu kan berbeda. Betul. Nanti bisa disatukan. Mungkin kalau dibukukan bisa jadi resensi sebuah novel. Malah bagus sekali seperti itu. Betul. Jadi suatu saat barangkali ada lahir seorang penulis dari Desa Kreo Kejajar. Amin, amin, Terus amin. akhirnya kita juga jadi curhat atau bedah buku bareng, ngobrol bareng, terus pendapat-pendapat kita jadi resensi di buku tersebut dari Iya. penulis tersebut ya Pak. Wah, brilian sekali Fasa. Tepuk tangan untuk Fasa. Mohon maaf ini agak narsis ya. Oke, tadi kita membahas soal perpustakaan pulpen, tapi untuk warga yang non Kejajar mungkin belum tahu nih posisi persisnya tuh Kejajarnya, Desa Kreonya sebelah mana sih? Mungkin ada ancar-ancarnya bisa dijelasin Mas Rizal mungkin? Desa Kreo sendiri ya bisa sebenarnya nggak terlalu jauh banget. Mungkin bahkan kalau yang dari luar Kejajar saja sering lewat di Desa Kreo tapi belum tahu saja, karena kalau dari arah Garung ya, Kecamatan Garung kan masih di dekat. Itu masuk ke pos wilayah. Kalau mau ke wisata Telaga Menjar itu sebenarnya sudah searah dengan Desa Kreo. Oke. Tinggal kalau dari Telaga Menjar masih ada lewat 2 desa lagi, baru ke Desa Kreo. Oke. Gitu. Jadi bisa lewat arah wisata Telaga Menjar kalau dari Garung. Kalau ancar-ancarnya di desa, ancar-ancarnya itu tinggal mungkin tanya penduduk aja lebih mudah, atau ancar-ancarnya yang kelihatan itu balai desa, Balai atas desa. balai desa. Balai desa. Oke, berarti Iya. dekat Balai Desa Iya. Kreo ya. Iya, ada pelangnya juga, ntar bisa dibaca gitu. Oke, kalau jam kerjanya, jam operasionalnya hari apa sampai apa, jam berapa sampai jam berapa, Mas? Seminggu 7 kali.
Itu seminggu 7 kali. Sebenarnya kadang-kadang yang gitu 7 kali. Iya. Tapi yang formal itu ya 5 atau 6 kali dari jam 7 sampai jam 4 gitu kira-kira. Tapi untuk lebih mudahnya mending kayak Instagramnya di Follow aja dikepoin ya. aja ya, Oke, terus benar. DM aja kalau mau berkunjung yang dari luar Kreo biar enak aja gitu. Betul, termasuk juga barangkali ada memang warga Wonosobo yang baru berkunjung ke Wonosobo, terus penasaran setelah dengerin program kita ini, Benar-benar. terus pengen tahu lebih jelas ngarahnya habis dari Balai Desa Belok Kiri Belok Kanan, mungkin ada kontak personnya di Instagramnya Mas? Ada di kontak ya? person ada. Oke, jadi Mitra Pesona tuh wajib follow dulu. Banget. Yap. Perpustakaan_pulpen. Oke. Woyo. Kalau untuk masing-masing pengelolanya mungkin ada Instagramnya juga yang bisa dikepoin biar masyarakat tahu, oh ini ternyata pengelolanya ternyata masih muda-muda, asik-asik ini gitu. Bisa Kalau disebut dari aja Pak Kusnan kapan. dulu mungkin. Oh boleh Pak Kusnan, betul. Kenapa saya melewatkan pendamping hebat satu ini? Silahkan. Kalau Pak Kusnan nih Instagramnya apa Pak? Instagramnya cari Kusnan Widodo. Oke, bisa diulang Pak pelan-pelan. @Kusnan Widodo. @Kusnan Widodo. Nah, setelah tadi disebutkan Instagramnya Perpustakaan Pulpen, Instagramnya Pak Kusnan, Instagramnya Arpusda sendiri apa sih Pak? @Arpusda Wonosobo. @Arpusda Wonosobo. Nah, jadi jangan ada alasan lagi nggak tahu nama Instagramnya. Tadi udah Instagramnya Pak Kusnan, Arpusda, dan Perpustakaan Pulpen. Sekarang Instagramnya Mas Rizal dong. Ya, Rizal Imin 1012. Rizal Imin 1012. Ya, Oke. Jadi buat Mitra Pesona yang dari tadi nyimak kok kayaknya asik banget sih anak-anak muda semua. Emang asik Mitra Pesona. Ya. Jadi kalau mau lihat wujudnya kayak gimana, wajahnya kayak gimana, bisa langsung kepoin aja di Instagramnya. Termasuk informasi seputar literasi di perpustakaan, baik di perpustakaan Pulpen maupun di Arpusdanya sendiri ya. Dan terakhir nih, karena sudah jam 11, karena kita mau nggak mau harus undur diri ya Pak Kusnan ya. Iya. Kira-kira ada harapan khusus atau harapan terbesar yang ingin disampaikan nggak sebagai pendamping perpustakaan desa? Untuk harapan kedepannya, untuk perpustakaan desa bisa lebih maju lagi dan berguna untuk memajukan sumber daya manusia di masyarakat. Oke. Selain itu, saya juga mempunyai harapan agar pemangku kebijakan dari tingkat bawah sampai tingkat atas lebih memperhatikan lagi tentang perpustakaan, apalagi tentang pengelola untuk kesejahteraannya. Karena dari dulu itu semuanya relawan. Oke, ini suara hati terdalam ya, betul. Oke, hanya itu aja Pak? Atau masih ada lagi? Ya, sementara cuma itu. Oke. Yang penting lebih maju lagi perpustakaan. Oke, kelihatannya simple, kedengarannya kayak pendek, tapi sebenarnya maknanya dalam. PR-nya Mitra banyak Pesona. sekali. PR-nya banyak sekali. Termasuk yang di garis bawahi tadi adalah kesejahteraan ya Pak ya. Semoga didengarkan, bisa dipertimbangkan juga. Dan kalau dari pengelola perpustakaan Pulpen sendiri, mungkin Mas Amar ada harapan khusus nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat yang belum melek tentang literasi? Kalau saya secara umum, semoga tingkat literasinya makin naik. Dengan literasinya yang makin naik itu sumber dayanya makin bagus. Dengan sumber daya yang makin bagus, semoga pemikirannya makin bagus dan makin sejahtera dan bahagia gitu kira-kira. Amin. Itu aja sih tujuan. Semoga Perpus bisa menjadi beberapa persen tempat di mana sumber daya manusia itu bisa dilecut lebih baik gitu kira-kira. Itu Sip. aja. Sip. Jadi intinya buat Mitra Pesona yang belum suka baca, ayo mulai dari hobi masing-masing. Jadi bisa mewujudkan semua cita-cita yang Benar, sudah benar. ibaratnya sudah digali, diusahakan sama pendamping maupun sama pengelola perpustakaan ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Kusnan, Mas Rizal, Mas Amar di Studio Iya. Pesona. Semoga kapan-kapan bisa hadir lagi jadi Yes, tamunya Fasa ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Mitra Pesona yang sudah bergabung di line WhatsApp di 082323839996. Gelipar mau nggak mau harus undur diri dulu karena sudah jam 11. Nantinya Gelipar atau Gemal Literasi Perpustakaan dan Kearsipan akan hadir lagi setiap hari Kamis di minggu kedua dan minggu keempat ya. Jadi nantikan di jam yang sama acara Gelipar. Dan saat ini Fasa harus undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Fasaria Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.